Akan lanjutkan kepada akad dan pengelolaan dana di LKS ya. Ini adalah akad dan pengelolaan dana. Pertama ada wadiah, ada titipan, resiko pada LKS. Jadi dalam akad wadiah dana yang diberikan kepada oleh pihak ketiga atau nasabah kepada LKS status sebagai titipan. Oleh karena itu resiko itu utamanya pada LKS. Dia harus menjaga dan mengamankan agar keutuhan dana ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian adalah akad mudorobah, sifatnya bagi hasil, risiko pada sohibul mal. Jadi ketika mudorobah, kerugian ditanggung pada sohibul mal, bukan pada LKS. Terus yang kedua adalah musyarakah, dia resikonya proporsional. Artinya LKS dan bank memiliki resiko yang sama karena sama-sama memiliki kontribusi terhadap modal ya. Terus akad pengelolaannya implikasinya itu harus diketahui dengan baik. Harus ada pencatatan dan setiap pencatatan memiliki metode masing-masing. Oleh karena itu dari pencatatan itu nanti akan diambil keuntungan, akan diambil alokasi resiko dan lain sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah umum akuntansi yang bersesuaian dengan kaidah syariah. Nah, manajemen resiko berdasarkan akad itu adalah masing-masing akad memiliki karakteristik wadiah, mudharabah, dan musyarakah. LKS harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan kontrak atau akad masing-masing. Nah, konsep resiko dalam perspektif Islam. Nah, ini pertama adalah resiko sebagai sebuah keniscayaan atau sunatullah. Jadi nggak ada usaha tanpa resiko. Oleh karena itu semua nasabah harus paham bahwa setiap investasi ke LKS itu ada resikonya. Yang kedua harus ada prinsip keadilan dalam pengelolaan resiko. Artinya apa? Antara hasil dan resiko sepadan. Porsi orang kontribusinya antara nasabah dengan LKS juga harus adil gitu kan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Juga dilarang untuk melakukan pengalihan resiko yang zalim. Misalkan resiko itu yang seharusnya dipegang oleh perbankan atau LKS lain dialihkan kepada nasabah. Ini nggak boleh, harus proporsional dibagnya. Mengelola resiko selalu melalui prinsip syariah. Artinya resiko-resiko ini tidak boleh terus dijadikan solusi non syariah gitu kan ya. Misalkan resiko di backup dengan hal yang sifatnya untung-untungan misalkan, itu nggak boleh. Terus tanggung jawab itu harus ada tanggung jawab itu harus dilakukan secara amanah. Jadi masing-masing pihak dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya itu harus berlaku secara amanah. Nah, jenis resiko pada LKS itu apa saja? Ada resiko gagal bayar ya, ada resiko moral hazard nasabah. Terus kemudian dilakukan mitigasi. Mitigasinya itu lebih melalui 5C. Jadi harus benar-benar LKS itu mereview know your customer, di mana dia akan menginvestasikan dana yang mereka miliki. Lah, ketidakseimbangan arus kas juga gitu. Fluktuasi karakter DBK mudharabah bisa jadi dan dilakukan dengan mitigasi, melakukan pengelolaan likuiditas dengan baik gitu kan ya. Nah, resiko operasional itu ada sifatnya human error, ada sistem teknologi. Mitigasinya gimana? Pengembangan SOP yang bagus, perkuat kontrol internal, dan menguatkan fungsi yang amanah. Resiko kepatuhan apa? Resiko kepatuhan bisa jadi penyimpangan akad, produk tidak sesuai dengan DSN. Maka gimana solusinya? Peran DPS harus dikuatkan, pengawasan harus benar-benar dilakukan ya.